Mitos rel kereta selalu meminta tumbal telah menjadi cerita rakyat di berbagai daerah. Berbagai tragedi yang terjadi seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Berikut kompilasi kecelakaan kereta paling mengerikan di Indonesia. Yang pertama adalah tragedi di terowongan Paledang, Bogor. Kecelakaan kereta dengan jurusan Bogor Sukabumi terjadi pada 12 Januari tahun 2000. Tragedi ini menyebabkan 20 orang penumpang meninggal dunia. Nah, kebetulan saya rumah kan di bawah nih. Nah, tetangga saya pernah nemu saya di sini satu badannya. Terus di sana juga ada banyak tercecer. Ya, kalau saya lihat sih itu ada 11 korban dia. Ya, kaki saya kalau lihat sih lekat semua, masalahnya nggak bisa sampai pilih lah kalau lagi gitu bahkan. Ada yang bunuh kakinya, kepalanya, ya udah pada inilah kayak orang dipotong-potong. Kejadian ini menjadi sejarah kelam yang terkenal hingga saat ini. Terowongan Paledang sendiri dibangun di era kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Nah, ini lokasi yang kejadian ya, ini namanya terowongan. Nah, ini setelah renovasi Pak, dulu memang tidak gini, jembatannya hitam, terus tidak selebar ini ya, terus agak pendek. Nah, ini kejadian dari sini nih, pendek, hitam, karena dulu pun nggak ada kereta listrik ya, mesti pakai kereta yang pakai kayu bakar ya. Nah, itu pada hitam. Terowongan ini berfungsi sebagai jalur kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di Pulau Jawa. Konon katanya, di masa pembangunan terowongan tersebut banyak memakan para korban dari para pekerja. Di bawah tempat ini, sekarang kita berdiri, masih banyak banget tulang-tulang. Orang yang berjuang untuk negara kita, mereka rela untuk diinjek-injek sama company yang memang mereka sengaja dijadikan tumbal pembangunan. Potongan kepala dicampur dengan semen, ditaruh, dan semuanya itu sengaja didempetkan. Belum lagi dari mereka yang mereka masih ngerasa kesakitan. Banyak pekerja kita yang dijanjikan apabila mereka mau bekerja tanpa diupah dengan company, keluarga mereka dibuat aman. Tapi ternyata keluarganya terlebih dahulu dibunuh. Dia memohon sama orang Belanda agar kepalanya ditebas. Dia minta tolong biar dia cepat meninggal, biar dia ketemu dengan anaknya dan ketemu dengan istrinya. Karena ternyata pada saat dia mengiyakan untuk bekerja, istri dan anaknya diculik dan mereka dihabisi. Mitos tersebut pun menambah aura mistis dan angker dari terowongan tersebut. Yang kedua, tragedi Bintaro. Kecelakaan kereta yang menggemparkan ini terjadi pada 19 Oktober tahun 1987. 1987, jam 7 pagi hari Senin. Banyak korban. Yang terhitung di Balai Rakyat, waktu itu tempat evakuasi yang ada identitas tuh ya, 152. Banyak mayat bergelimpangan tapi di dalam gerbong, bukan di luar. Kalau yang di luar itu karena yang naik di atas gerbong berjatuhan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Kalau yang meninggal dievakuasi, dibawa ke Balai Rakyat. Tragedi tabrakan banteng ini terjadi pada jurusan kereta arah Rangkas Bitung dan arah Tanah Abang. Kelihatan jelas banget Fasya, jadi pada saat kejadian itu persekian detik barulah bisa terlihat dengan mata jelas kalau ada kereta lain di depan dan tidak bisa dihindari kecelakaan yang besar itu. Dan itu sebenarnya berusaha untuk ditarik ya, remnya itu udah berusaha untuk ditarik. Bahkan teriakan-teriakan Allahu Akbar, Astagfirullah saat ini dari awal tadi kita jalan sampai sekarang kita berhenti di sini itu terus-terusan ada di kuping aku. Kejadian ini memakan banyak korban yang setidaknya tercatat sebanyak 156 korban jiwa.
Kejadian itu kan terjadi di tanggal 19 Oktober dan itu pagi hari, di mana sebenarnya salah satu kereta itu membawa penumpang yang benar-benar menurut aku di luar dari nalar. Karena kelihatan jelas saat ini aku melihat seperti ada keretanya dengan list putih. Kereta dari arah sana itu membawa sangat banyak orang, benar-benar banyak banget. Karena kalau yang aku lihat bahkan banyak dari mereka yang sengaja seperti berpegangan di besi-besi pintu. Iya. Banyak juga pada saat mereka tahu kalau akan adanya kecelakaan yang besar, mereka banyak yang udah lompat. Lompat, iya benar. Tapi memang kalau dulu ini tuh bukan, kalau ini kan mungkin kita lompat masih bisa, mungkin lukanya tidak bisa kita bilang parah cukup ya. parah ya. Tapi kalau di zaman dulu memang cukup parah karena jaraknya itu antara ini dengan daratan itu agak misah dan jauh. Jadi kalau yang satu lompat, yang lain ikut panik, lompat, yang di bawahnya itu nggak selamat. Adanya tragedi ini membuat masyarakat sekitar berusaha semaksimal mungkin membantu mengevakuasi para korban. Semenjak tragedi ini, mitos tentang rel meminta tumbal pun santer terdengar di masyarakat. Yang ketiga adalah Stasiun Gunung Putri. Stasiun yang dibangun pada tahun 2000 ini sudah terbengkalai dan berhenti beroperasi pada tahun 2006. Memang stasiun ini tuh sebenarnya udah ada dari sekitar tahun 1900-an, tapi berhenti beroperasi di tahun 2006 itu karena aku juga nggak paham nih, apakah justru karena adanya sosok-sosok yang mengganggu tempat ini, atau apa karena memang banyak sekali kejadian aneh yang ada di tempat ini dan katanya sempat ketemu mayat manusia dan itu lebih dari satu. Stasiun ini berhenti beroperasi karena minimnya penggunaan. Stasiun yang hanya memiliki satu lintasan dengan tujuan Nambo sempat beralih fungsi menjadi pasar pagi. Teman laki-laki ini dia punya dendam, punya emosi yang meluap-luap, tapi dia sembunyikan. Dia ajaklah si korban ini ketika mereka mabuk, ketika si korban mabuk, dikeluarkanlah senjata tajam dan langsung tubuhnya dengan beberapa dihajar ramai-ramai dan mayatnya di sekitar sini. Tragedi mengerikan yang pernah terjadi adalah ditemukannya mayat laki-laki yang dimutilasi di stasiun ini dan berbagai kecelakaan kereta yang pernah terjadi selama 5 tahun beroperasi. Hanya tempat pembuangan mayatnya. Lalu di mana lokasinya? Kejadian pembunuhannya itu? Jauh. Jauh. Bukan di sini. Ini cuma lokasi pembuangan aja. Oke, mungkin karena memang tempat ini sudah tidak aktif dan tidak terlalu banyak orang, sehingga orang menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan mayat. Kejadian-kejadian ini menambah sisi angker stasiun. Bahkan, warga sekitar kerap mendengar suara-suara tangisan di sekitar stasiun. Tragedi yang pernah terjadi kerap kali berulang dan membuat sebuah tempat memiliki aura mistisnya tersendiri. Berbagai mitos dan misteri yang berkembang di masyarakat, hingga stasiun dan perlintasan kereta api menjadi jalan pulang terakhir bagi manusia.